Ikan nila. Siapa yang tidak kenal dengan ikan nila? Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang dikenal masyarakat Indonesia. Asal-usul ikan nila. Ikan nila merupakan ikan jenis air tawar yang bisa menjadi peliharaan sekaligus budidaya ikan di Indonesia. Selain itu, ikan nila juga bisa menjadi hama di setiap sungai dan danau di Indonesia. Adapun nama ilmiah dari ikan nila adalah Oreochromis niloticus, di mana dalam bahasa Inggris dikenal sebagai nila tilapia. Sampai saat ini, ikan nila sudah tersebar di berbagai negara di 5 benua yang beriklim tropis dan subtropis. Namun, pada iklim yang dingin, ikan nila tidak mampu hidup dengan baik. Ikan nila menjadi salah satu ikan yang sangat digemari. Selain rasa dagingnya yang enak dan lembut, harganya juga cukup terjangkau. Menariknya lagi, ikan nila mengandung banyak protein yang bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Ikan nila mulai menyebar pada tahun 1960 oleh Direktorat Jenderal Perikanan setelah dilakukannya observasi dan penelitian di tahun tersebut. Dan ikan nila inilah yang merupakan salah satu jenis ikan yang pertama kali masuk ke perairan Indonesia. Pada awalnya, ikan nila di Indonesia merupakan ikan nila jenis Mozambika yang berkembang dengan pesat. Namun, karena ukurannya terlalu kecil, maka seiring waktu ikan ini tergantikan dengan nila tilapia. Pada tahun 1969, ikan nila mulai datang dan tersebar di Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Kemudian, ada beberapa lembaga riset yang mendatangkan ikan nila tilapia. Namun, sayangnya, hanya sedikit pihak yang tahu bahwa yang didatangkan ke Indonesia merupakan hasil hibridisasi, sehingga tidak memenuhi syarat jika ingin dijadikan induk. Sedangkan ikan nila merah datang melalui jalur Taiwan dan Singapura pada tahun 1990-an. Melalui hasil uji genetika, ikan nila merah merupakan hasil perkawinan silang antara ikan nila putih dan ikan nila jantan. Ikan nila bermigrasi secara alami. Habitat aslinya adalah di Sungai Nil, Uganda. Ikan nila juga terdapat di daerah Mesir dan Afrika Tengah bagian barat. Populasi ikan nila terbanyak ditemukan di kolam ikan Chad dan di Nigeria. Kemudian ikan nila disebarluaskan ke berbagai daerah seperti benua Asia, Australia, Amerika, dan Eropa. Awalnya, ikan nila masuk ke dalam jenis Tilapia nilotica yang tidak mengerami telur dan larva di dalam mulutnya. Seiring waktu, para ahli perikanan memasukkan kelompok ikan nila yang mengerami telur dan larva dalam mulutnya. Kemudian, hasil membuktikan bahwa hanya ikan nila betina saja yang dapat mengerami telur di dalam mulutnya, sehingga para ahli perikanan memutuskan nama ilmiah yang cocok untuk ikan nila adalah Oreochromis niloticus. Jenis-jenis ikan nila. Ada berapa buah jenis ikan nila yang tersebar di seluruh dunia. Yang pertama yaitu ikan nila srikandi. Ikan nila srikandi merupakan salah satu jenis ikan nila yang tahan terhadap berbagai macam jenis penyakit. Ikan nila satu ini sangat cocok dibudidayakan di air payau. Yang kedua adalah ikan nila silabes. Ikan nila ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan ikan nila lokal yang dibudidayakan pada umumnya.
Ikan ini memiliki daya tahan terhadap penyakit mencapai 140% ya Allah. Selain itu, ikan nila jenis ini memiliki keunggulan dan dapat menguntungkan bagi para peternak ikan. Yang ketiga adalah ikan nila gesit. Ikan nila gesit ini juga merupakan ikan nila yang sangat mudah dibudidayakan masyarakat pada umumnya. Selain itu, sesuai dengan namanya, ikan ini juga memiliki gerakan yang lincah dan gesit. Yang keempat adalah ikan nila nirwana. Ikan nila nirwana merupakan jenis ikan nila yang memiliki keunggulan dapat tumbuh dengan cepat. Ikan ini dapat tumbuh seberat 1 kg dengan waktu 6 bulan saja. Selanjutnya yang kelima adalah ikan nila larasati. Ikan nila larasati memiliki keunggulan dapat berkembang dengan cepat. Selain itu, daging yang dihasilkan dari ikan ini juga lebih banyak dibandingkan dengan jenis ikan nila lainnya. Yang keenam adalah ikan nila jatim bulan. Ikan nila yang terakhir ini memiliki keunggulan yakni rasa dagingnya yang lebih kenyal dan pertumbuhan ikannya juga lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis ikan nila lokal lainnya. Jadi jenis ikan nila ada 6. Yang pertama adalah ikan nila srikandi, yang kedua adalah ikan nila silabes, yang ketiga adalah ikan nila gesit, yang keempat adalah ikan nila nirwana, yang kelima adalah ikan nila larasati, dan ikan nila jatim bulan. Cara-cara budidaya ikan nila. Yang pertama yaitu pilih lokasi. Langkah pertama yang harus kamu lakukan sebagai cara budidaya ikan nila adalah memilih lokasi. Pastikan lokasi sesuai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanah yang baik. Untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat atau lempung dan tidak berporos, sebab jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor, sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. Yang kedua yaitu pastikan tingkat kemiringan tanah sudah sesuai, yakni berkisar antara 3-5% untuk memudahkan proses pengairan kolam secara gravitasi. Yang ketiga yaitu syarat lokasi budidaya ikan nila, yaitu ikan nila juga cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi, yakni 500 mdpl. Yang keempat adalah pastikan kualitas air harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun dan minyak limbah pabrik. Selain itu, debit air juga perlu diperhatikan. Pastikan dalam keadaan tenang 8-15 liter per detik. Sebab ikan nila tidak dapat berkembang dengan baik di arus yang agak deras atau arus deras. Tingkat keasaman air atau pH yang baik untuk memelihara ikan nila adalah 6-8,5. Untuk selanjutnya yaitu suhu air yang optimal berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu kadar garam air yang disukai adalah 0-35 per mil. Jadi itulah adalah syarat-syarat memilih lokasi budidaya ikan nila. Sebelum melakukan budidaya ikan nila, sebaiknya kamu melakukan observasi terhadap lokasi yang akan kamu budidayakan terlebih dahulu. Pastikan lokasinya memenuhi syarat agar usaha budidaya ikan nila kita berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu pembuatan media budidaya ikan nila. Setelah selesai memilih lokasi yang tepat,
Cara budidaya ikan nila berikutnya adalah dengan membuat media untuk budidaya ikan nila. Jika kamu ingin memelihara ikan nila pada kolam terpal, maka berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu galilah tanah kurang lebih 70 cm dan ratakan dasar tanah yang telah digali. Yang kedua yaitu gunakan batu bata di dasar galian untuk mempermudah pengecekan tinggi dan pengisian air. Susun batu bata secara merata. Buatlah tanggul agar terpal tetap kuat dan tidak mudah rusak. Untuk yang selanjutnya itu taburkan sekam di dasar kolam secara merata. Setelahnya kamu bisa memasang terpal dan mengisinya dengan air. Jangan lupa untuk juga membuat sanitasi air agar dapat mempermudah proses pembersihan kolam terpal. Untuk yang ketiga lagi, memilih dan sebar bibit ikan nila. Cara budidaya ikan nila selanjutnya adalah memilih dan menyebar bibit ikan nila di dalam kolam yang sudah dibuat. Pilihlah bibit yang berkualitas dengan kriteria seperti bibit berwarna belang dengan ukuran lebih dari 12 cm. Gerakannya sangat lincah dan fisiknya tidak memiliki cacat. Pastikan setiap bibit memiliki berat badan lebih dari 30 gram. Setelah selesai memilih, langkah berikutnya adalah penyebaran bibit. Proses ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena sangat menentukan apakah bibit tersebut dapat tumbuh dengan baik atau tidak. Ada beberapa cara menyebar bibit yang baik dan benar, yaitu yang pertama, siapkan wadah seperti ember dan masukkan air bersih hingga memenuhi setengah wadah. Yang kedua yaitu masukkan bibit ke dalam wadah dan tunggu kurang lebih selama 10 menit. Yang ketiga yaitu penuhi ember dengan air kolam dan tunggu selama 5 menit. Proses ini dilakukan agar ikan tidak stres. Kemudian sebarkan bibit secara perlahan ke dalam kolam. Untuk selanjutnya yaitu perawatan dan panen. Langkah selanjutnya sebagai cara budidaya ikan nila adalah proses perawatan dan panen. Hal yang harus dilakukan dengan baik hingga masa panen tiba adalah memberi pakan secara teratur, serta selalu menjaga kebersihan kolam. Ikan nila harus diberi makan setidaknya 2 atau 3 kali sehari. Pastikan kamu memilih pakan ikan dengan kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Selain itu, kamu juga bisa memberi makan ikan nila dengan siput sawah atau sayuran yang sudah dipotong-potong kecil. Setelah 6 bulan, ikan nila akan mencapai berat idealnya yaitu 500 gram, yang artinya ikan sudah siap untuk dipanen. Jadi ada 4 langkah dalam cara budidaya ikan nila. Yang pertama yaitu memilih lokasi, yaitu milih lokasi yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua yaitu setelah memilih lokasi, kita melakukan pembuatan media budidaya ikan nila. Boleh memakai terpal, boleh pakai kolam yang terbuat dari semen dan sejenisnya. Boleh juga nanti kamu buat di megatank maupun di akuarium kamu. Untuk selanjutnya yaitu pilih dan sebar bibit ikan nila. Yang keempat yaitu perawatan dan panennya. Kandungan gizi ikan nila. Mengutip dari nilaigizi.com, ikan seberat 100 gram per porsi mengandung gizi penting untuk tubuh. Berikut informasi nilai gizi ikan nila. Yang pertama, energi 96 kcal, lemak total 1,70 gram, protein 20,08 gram, kalium 302 gram,
Selain itu, ikan nila mengandung vitamin B3, vitamin B12, fosfor, dan selenium. Seperti yang kita ketahui, manfaat ikan nila sangat banyak yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik manfaat ikan nila bagi kesehatan. Ikan nila memiliki daging yang lembut, gurih, dan renyah. Ikan ini hidup di air payau dan mudah berkembang biak. Ikan nila mengandung zat gizi protein dan lemak yang baik untuk kesehatan. Berikut ini ada beberapa manfaat ikan nila bagi kesehatan. Yang pertama yaitu rendah merkuri. Ikan nila sebagian besar dibesarkan di peternakan sehingga rendah merkuri. Ikan ini dirawat di peternakan hingga dewasa. Proses perawatan ikan nila ini rendah merkuri sehingga baik dikonsumsi. Anak-anak dan ibu hamil dapat mengkonsumsi ikan nila sebanyak 8-12 on per minggu. Yang kedua yaitu manfaat ikan nila mencegah penuaan. Ikan nila mengandung vitamin E dan C yang baik untuk kesehatan kulit. Antioksidan ini mampu mencegah kerusakan sel dan paparan radikal bebas. Konsumsi ikan nila dengan benar membantu mencegah penuaan di kulit. Contoh tanda penuaan yaitu keriput, muncul bercak hitam, dan kulit kendur. Yang ketiga yaitu manfaat ikan nila yaitu mengandung omega 3. Ikan nila mengandung lemak omega 3 sehat seperti ikan salmon. Lemak omega 3 berperan dalam kesehatan pembuluh darah, jantung, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh. Mengutip dari web md.com, ikan nila juga mengandung omega 6. Manfaat omega 6 ini membantu mempersiapkan sel-sel otot dan merespon insulin. Hormon insulin membantu mengubah gula menjadi energi. Omega 3 baik untuk mencegah menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Manfaat yang keempat yaitu manfaat protein ikan nila. Protein dalam ikan nila sebanyak 20,08 gram. Kandungan protein ini baik untuk membangun tulang dan otot. Selain itu, protein bermanfaat untuk proses pencernaan. Makanan menyeimbangkan hormon, menyembuhkan jaringan, dan membantu pemindahan oksigen ke seluruh tubuh. Manfaat ikan nila yang kelima yaitu selenium. Ikan nila mengandung kalium dan selenium yang berperan mencegah kanker, penyakit tiroid, dan jantung. Mineral dalam ikan ini jadi sumber protein harian tubuh. Manfaat yang terakhir atau yang keenam dari ikan nila yaitu menjaga kesehatan otak. Kalium dalam ikan nila membantu menjaga kesehatan otak. Asam lemak omega 3 ini dapat meningkatkan fungsi otak dan saraf, sehingga ikan nila baik dikonsumsi untuk anak-anak. Mungkin masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain tentang yang kita bisa ambil dari memakan ikan nila. Kalau ada tambahan kritik dan sarannya mengenai saya sampaikan, silakan tuliskan saran dan kritikannya di kolom komentar di bawah. Demikian dulu pembahasan kita kali ini, yaitu tentang ikan nila, yaitu asal usul ikan nila. Yang kedua yaitu jenis-jenis ikan nila. Yang ketiga yaitu cara budidaya ikan nila. Dan yang keempat yaitu manfaat dari memakan ikan nila bagi kesehatan tubuh. Demikian dulu video kita kali ini. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel kita ini supaya bisa terus memberikan manfaat kepada kita semuanya dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya juga. Sampai berjumpa di video menarik kita lainnya. Saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.